karena memang banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan antara Dinas Koperasi dan UMKM bersama Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, dengan ditandatangani ini maka kami akan selalu bersinergis dengan terutama dengan Kabupaten Kulon Progo ya, pemerintah daerah. Kalau kita lihat memang khusus UMKM ini mendapat perhatian yang cukup spesial dari Angkasa Pura I, di mana kami juga sudah punya kawasan seluas hampir lebih dari sebetulnya 2.000 meter persegi ya, karena di dalam itu ada 1.500, kemudian di luar juga ada selebihnya 500-an. Nah, kawasan ini memang diperuntukkan UMKM. Bahkan tadi sudah saya sampaikan bahwa UMKM ada sekitar 48 UMKM dari Kulon Progo sudah bisa ditampilkan di Bandara Internasional Yogyakarta, dan memang secara kualitas sudah memenuhi persyaratan dan sangat bagus ya, dan sangat baik, terutama batik dan kerajinan, kemudian olahan makanan dan lain-lain ini sudah memenuhi persyaratan. Ke depan saya ingin lebih banyak lagi ya UMKM yang bisa join dengan kami, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga kami sudah membuka peluang baik itu dari tenannya, kemudian dari usaha transportasi dan lain-lain. Hendaknya peluang ini juga ditangkap oleh masyarakat ataupun Kabupaten Kulon Progo. Insya Allah dengan adanya penandatanganan ini kita akan semakin sinergi ya antara Angkasa Pura I karena bandara ini ada di Kulon Progo. Jadi kurasi memang standar ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah Yogyakarta Provinsi ya, DIY. Ini standar, seluruhnya diberi kesempatan dari kabupaten, 4 kabupaten kota ini juga diberi kesempatan. Nah, kemarin dari 65 ini yang diajukan oleh koperasi, ada 54 ya yang sudah lolos dalam kurasi ya. Sehingga saya kira ini cukup baik ya. Kedepannya harus lebih banyak lagi, insya Allah kedepan pasti ada kurasi lagi, karena sebetulnya kapasitas 1.500 meter persegi ini bisa menampung 500 UMKM. Jadi ini banyak sekali, dan sekarang baru ada 300 yang didisplay di bandara kami. Masuk di bandara itu lewatnya DIY. Jadi 5 kabupaten kota itu disatukan oleh Dinas Koperasi di DIY. Kita mengajukan ada sekitar 64, terus kemudian kita ajukan, kemudian diseleksi ada 50-an berapa tadi yang sudah lolos kurasi, tapi yang masuk di sana juga belum karena bertahap. Sementara bandaranya kan juga belum maksimal. Artinya kalau misalnya UMKM itu kemudian di sana harus menggelar dagangannya, sementara yang datang masih sedikit. Jadi ini bertahap. Untuk Kulon Progo saat ini sudah ada 9 UMKM yang masuk di sana. Tapi Kulon Progo ini juga tidak hanya jagake yang ada di pasar gede, tetapi makanya kita kemudian bekerja sama dengan koperasi, ada Tomira. Jadi di bandara tersebut ada Tomira, dan sebagaimana hal yang lazim untuk Tomira itu kan memang harus ada produk lokal. Jadi produk lokal yang tidak bisa masuk atau belum bisa masuk kurasi DIY dan belum dipajang di DIY karena kompetitif dengan kabupaten kota yang lain, lewat 4 Tomira itu lebih lancar. Itu salah satu exit strategi kita. Juga kemudian di luar bandara kan juga harus rumah-rumah produksi ditumbuhkan sebagai bagian dari destinasi wisata UMKM. Nah, ini harapan kami.
Kalau bicara potensi gimana Bu? Potensi Kulon Progo itu sangat luar biasa, hanya memang secara kondisi existing itu kan memang beda. UMKM di Sleman, UMKM di Bantul. Kalau di Kulon Progo ini kan sesuatu yang baru. Karena kan kalau di Bantul, Sleman kan sudah terbiasa kompetitif. Dia sudah meningkatkan daya saingnya secara personal gitu kan, bersaing. Sama-sama gudeg dia sudah ada. Tapi kalau di Kulon Progo ini kan pendatangnya juga jarang sebelumnya. Terus kemudian perpindahan dari budaya agraris ke budaya perdagangan ini juga sesuatu yang baru. Ya tentu pelaku UMKM ini juga kemudian baru mengalami proses perubahan yang menuju ke arah perdagangan tersebut atau bisnis. Nah ini yang perlu didorong, dibantu, didampingi, diadvokasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan termasuk OPD-OPD lain yang terkait, termasuk permodalan dan sebagainya. Contoh misalnya permodalan dia tidak biasa terkait dengan manajerial hitung-hitungan, ada masuk berapa, keluar berapa buat jagong dan sebagainya. Sekarang mau tidak mau kan itu menjadi satu aset yang akan menjadi agunan. Jadi harus bankable itu juga kebutuhannya ketika diaudit atau dicek itu bisa istilahnya valid lah, artinya masuk lah kalau misalnya mendapatkan PKP. Itu kira-kira.